saya jelaskan tentang Tuton ya. Mungkin biar teman-teman paham dulu. Nah, di sini ada tampilan layarnya kelihatan ya. Jadi kita itu di UT sebenarnya belajarnya itu ada dua jenis layanan belajarnya, TTM dan non TTM. Nah, Tuton itu adalah salah satu layanan belajar non TTM, di mana non TTM itu terdapat ada dua, Tuton dan TMK. Teman-teman boleh pilih antara Tuton atau TMK, tapi dari UT menyarankan menggunakan Tuton seperti itu, karena Tuton itu kontribusinya lebih besar, kontribusi terhadap nilai akhir, dan juga Tuton itu mengajarkan kita cara berpikir, cara memahami. Kalau di TMK itu hanya sekedar tugas kita kerjakan. Kalau di Tuton kita bisa saling berdiskusi, bisa melihat pemahaman dari mahasiswa yang lain, dan juga bisa berkomunikasi dengan tutor. Sedangkan di TMK kita tidak ada komunikasi dengan mahasiswa lain dan tidak ada komunikasi dengan tutor. Lalu untuk kontribusinya, Tuton itu besar kontribusinya terhadap nilai akhir yaitu 30%, sedangkan TMK 20%. Nah, di sini yang bagian pentingnya tentang cara belajar Tuton seperti apa. Tuton itu terbagi dari 8 sesi. Sesi 1 sampai sesi 8, di mana ada kehadiran, diskusi, dan juga ada tugas ya. Sesi 1, 2 itu kehadiran dan diskusi. Di sesi 3 ada tambahan tugas. Tambahan tugas ada di sesi 3, sesi 5, sesi 7. Nah, untuk waktunya, tiap sesi itu mempunyai waktu pengerjaan 2 minggu. Jadi misalkan sesi 1 tanggal 8 sampai tanggal 21 ya. Nah, yang dikerjakan adalah kehadiran dan diskusi di semua mata kuliah. Jadi kalau misalkan ada 6 mata kuliah, maka kehadiran dan diskusi 6 mata kuliah itu dikerjakan selama 2 minggu. Seperti itu. Tapi usahakan selesaikanlah sesi 1 di semua mata kuliah dalam 1 minggu. Kenapa? Karena di minggu berikutnya, di tanggal 15, sesi kedua akan dimulai. Ketika sesi 2 akan dimulai, tambahan tugas kehadiran dan diskusi itu akan bertambah. Jadi misalkan kehadiran diskusi di sesi 1 ada 6 mata kuliah. Jika teman-teman tidak selesai, misalkan hanya selesai 3 dalam waktu 1 minggu, berarti masih ada 3 lagi mata kuliah yang belum selesai, dibawa ke minggu berikutnya, maka di sesi kedua akan ada tambahan lagi. Jadi 3 tambah 6 jadi 9. Makanya usahakan satu sesi selesai dalam 1 minggu. Jika lewat dari 1 minggu, masih ada minggu berikutnya, tapi minggu berikutnya sudah ada sesi yang baru. Seperti itu. Jadi sesi 1 itu semua terbuka mata kuliahnya, dari kehadiran dan diskusi ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi setiap minggu itu selalu terbuka sesi baru. Minggu ke-1 sesi 1, minggu kedua sesi kedua, dan seterusnya. Dan jangan lupa di sesi ketiga ini ada tambahan tugas. Jadi lebih banyak lagi tugasnya. Jadi kalau teman-teman nggak selesai di 1 minggu, lanjut ke minggu berikutnya, maka akan ada sesi 4. Jika nggak selesai juga, ini akan tambah lagi nih, di sesi 5 ada tugas. Makanya saat PKBJJ itu teman-teman diajarkan bagaimana cara membuat rencana belajar. Bagaimana cara membuat rencana belajar dari minggu ke-1, hari pertama, misalkan minggu ke-1 nih teman-teman rencanakan sesi 1. Itu kan dalam seminggu itu ada 7 hari. Misalkan 1 hari 1 mata kuliah. Misalkan tanggal 8 mata kuliah A, tanggal 9 mata kuliah B, tanggal 10 mata kuliah C, sampai mata kuliah E. Setiap hari jamnya bebas, boleh mengerjakan jam berapapun.
tidak ada jangka waktu belajarnya, seperti itu. Jadi dia hanya dibatasi oleh minggunya. Tiap sesi dibatasi 2 minggu, tapi usahakan selesai dalam 1 minggu. Ini perlu dipahami. Kenapa? Jika teman-teman tidak paham, khawatirnya tidak selesai dalam 1 minggu, itu akan menumpuk di minggu berikutnya. Nah, kalau udah menumpuk, itu yang kadang bikin kita tuh, waduh, udah banyak nih tugasnya, akhirnya bikin tambah ngedown lagi. Akhirnya usahakan di minggu pertama ini selesai, minggu pertama selesai, jadi enak untuk melanjutnya. Jadi total pengerjaannya dari sesi 1 sampai sesi 8 itu kurang lebih 9 minggu sampai tanggal 9 Juni. Ya. Seperti itu. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Ini teman-teman sudah lihat semua. Saya jelaskan tampilannya ya. Tampilannya ini punya saya ya. Di sini teman-teman mungkin melihat ada prodinya, terus ada mata kuliah, lalu di sini ada kelas. Untuk yang ini abaikan saja karena sekarang tidak sesuai. Yang penting adalah mata kuliahnya dan kelasnya. Manajemen kelas 439. Gunanya apa untuk kelas ini? Gunanya untuk kita berkomunikasi dengan tutor. Jika kita ingin berkomunikasi dengan tutor via chat, kita harus jelaskan, perkenalkan nama saya misalkan Suryo dari kelas manajemen kelas 439. Seperti itu. Karena tutornya pun tidak memegang hanya satu kelas. Biasanya tutor itu memegang lebih dari 5 kelas. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan tutor harus jelaskan kita kelas keberapa. Contoh lagi, perilaku organisasi kelas 16. Akuntansi manajemen kelas 27. Lalu di sini ada namanya progres penyelesaian. Fitur ini sebenarnya belum sempurna. Kenapa saya bilang sempurna? Karena masih terdapat banyak errornya. Kadang sudah kita kerjakan, progresnya tidak bertambah. Seperti itu. Jadi progres ini cukup abaikan saja. Karena ini bukan menjadi persyaratan. Jadi progres ini tidak misalkan sudah selesai sampai sesi 8, tidak 100%, itu tidak masalah. Karena yang penting dikerjakan saat tuton itu ada 3. Kehadiran, diskusi, dan tugas. Tuh. Jadi kalau saya di minggu pertama sesi awal terbuka, yang akan saya kerjakan adalah kehadiran di semua mata kuliah. Terus setelah kehadiran selesai, baru saya ambil pertanyaan dari setiap mata kuliah, saya simpan di Word, nanti baru saya kerjakan. Kenapa begitu? Karena kalau saya kerjakan langsung di website e-learningnya, sering terjadi error. Jadi saat kita ketik di webnya ternyata error, akhirnya kita ketik ulang. Makanya kalau saya menggunakan Word, copy ke Word, lalu baru saya jawab di Word dan saya simpan. Selesai, baru saya copy ke website e-learningnya. Seperti itu. Lalu lagi kita ketika ingin melihat tampilan nilai, klik yang di bagian warna merah, klik menu grades. Oh, di sini nggak kelihatan ya sebenarnya. Nah, ini adalah nilai kita. Setiap kita mengerjakan suatu kehadiran, kita juga harus pastikan bahwa nilainya masuk. Karena yang kita kerjakan kehadiran, diskusi, dan tugas itu ada nilainya. Kuis itu tidak ada nilai. Seperti itu ya. Lalu ada yang bertanya, dari Rega ya, aku nggak paham referensi gimana. Mungkin maksudnya jawab diskusi pakai referensi ya. Jawab diskusi pakai referensi, contohnya adalah ya.
seperti ini ya. Misalkan di sini ada diskusi, ini ada pertanyaannya, saya tutup. Nah, jawabannya kita klik di sini. Ini di sini seharusnya ada menu reply atau balas. Setelah kita balas, kita jawab harus dengan menggunakan bahasa sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cantumkan referensi. Referensi utama harus dari buku bahan ajar yang kita dapatkan. Referensi kedua bebas, kita baru boleh mengambil dari manapun yang jelas artikel dan pembuatnya. Jangan mengambil artikel yang tidak jelas siapa pembuatnya, tidak ada namanya. Misalkan Wikipedia. Kenapa Wikipedia tidak boleh? Karena Wikipedia itu semua orang bisa menggonta-ganti artikel di dalamnya dan tidak ada siapa yang menggantinya, tidak ada namanya. Maka kita harus jelas. Nah, ini saya kasih contoh sumber referensi. Ini mata kuliah akuntansi biaya. Yang pertama adalah BMP, buku materi pokok dengan kode EKMA 4315, akuntansi biaya modul 4. Atau kalau teman-teman bisa lebih detail lagi, modul 4 halaman berapa dari sekian dan sekian. Yang kedua saya dari artikel website. Yang ketiga juga dari artikel website. Jadi artikel website manapun boleh selama itu ada nama ininya apa, pembuatnya ya. Saya kira cukup itu aja penjelasan singkatnya tentang Tuton. Untuk tutor-tutornya tentang bagaimana nanti memulai klik kehadiran, lalu bagaimana mengetik diskusi dan sebagainya, nanti akan saya buatkan tutornya ketika nanti sudah mulai. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin bertanya silahkan. Ya betul, jadi harus ada nama pembuatnya ya Pak untuk bahan referensinya. Iya, jadi artikel itu biasanya kita baca berita gitu ya, baca berita dari website detik.com, kan biasanya di situ ada siapa editorialnya. Nah itu boleh, tapi kalau misalnya nggak ada nama editorialnya itu nggak boleh seperti itu. Jadi setiap namanya perkuliahan, asal muasal artikel atau ilmu itu kita harus jelas, nggak boleh kita asal comot, nggak ada asalnya gitu, itu nggak ada. Jadi ilmu yang kita dapatkan tuh pasti ada sumbernya. Pak, diskusi 1 setiap satu mata kuliah ya Pak? Diskusi 1 atau sesi 1 di semua mata kuliah. Jadi misalkan gini, teman-teman tahu kan di awal itu di pendahuluan, di bawah perkenalan itu ada namanya RAT. RAT adalah rancangan aktivitas tutorial. Itu berguna, fungsinya adalah memberitahukan kita setiap mata kuliah per sesinya bab berapa aja yang akan dibahas. Nah, setiap mata kuliah per sesi itu babnya itu beda-beda. Ada yang 1 bab, ada yang 2 bab, ada yang 3 bab. Nah, teman-teman taunya dari mana? Dari RAT ini. Teman-teman bisa baca. Misalkan ya, saya buka. Jadi satu sesi itu semua diskusi mata kuliah terbuka. Jadi harus teman-teman kerjakan. Nah, di sini ya. Di sini contoh sesi ke-1, pokok bahasannya modul 1 dan modul 2. Nah, ini jadi juga rencana belajar buat teman-teman. Oh, ternyata untuk mata kuliah ini sesi 1 saya harus belajar bab 1 dan bab 2. Untuk mata kuliah yang lain bab berapa? Kita harus buka setiap RAT-nya. Seperti itu. Ini saya contoh semester 5 ya Kak. Saya prodi manajemen semester 5. Izin Pak, berarti langsung salin link websitenya aja ya Pak buat referensinya nanti. Ya. Jadi kita langsung salinkan. Dijawabnya itu kan misalkan sebutkan macam-macam akuntansi biaya atau apa gitu. Itu kita jelaskan, terus bawahnya kita jelaskan sumber referensinya. Emang sudah bisa dibuka? Belum Pak? Bisa dibuka nanti tanggal 8. Ini contoh punya saya di semester kemarin.
agar bisa dapat nilai A saat ujian. Nah, agar dapat nilai A itu ya kita harus paham, karena di UT ini diujinya bukan hafalan tapi pemahaman. Tidak bisa kita cuman sekedar hafalan seperti itu kayak Kak. Dan utamanya nilai adalah dari UAS. Kalau nilai kakak di tutonnya 100 tapi nilai UASnya misalkan 30, itu nilainya akan nggak bisa A, akan tetap rendah tuh. Jadi tuton ini hanya membantu kita memahami mata kuliah, bukan menjadi nilai utama. Akses book denied, kenapa ya Kak? Salam dari UT luar negeri. Akses book nickname ini untuk maba ya. Untuk maba biasanya dia masih lama pembuatannya. Kalau masih denied juga, buat laporan di Halo UT. Jadi buka Halo UT. Nah, di Halo UT ini klik create ticket. Nah, lalu topiknya diisi bahan ajar. Nah, buat sini ya, buat laporan tentang bahan ajar, isinya subjek bahan ajar, deskripsinya jelaskan. Tidak bisa mengakses bahan ajar digital. Nanti akan dibalas via email. Forum perkenalan wajib diisi ya Kak? Sebenarnya tidak wajib, tapi sebaiknya diisi. Karena sebagian besar tutor itu dia agak ilfil kalau mahasiswanya nggak mau berkenalan gitu. Seperti kita datang ke suatu kelas, pasti kita disuruh kenalan dulu. Nggak mungkin kita datang ke kelas langsung mulai pembelajaran. Seperti itu ya Kak. Sebenarnya perkenalan itu tidak masuk ke dalam penilaian, tapi tutornya yang menilai, anak ini nggak mau kenalan gitu. Jadi sebaiknya diisi. Kalau pemahaman kurang gimana Kak? Ya belajar bareng-bareng sama kawan, atau minta penjelasan dengan tutor. Contoh soalnya kayak apa yang maksud dengan bela negara? Nah, aku lihat di Google sumber referensi ya. Ya betul. Kuliah di UT nyantai nggak Kak menurut Kakak? Menurut saya nyantai, cuman ketika mulai kita harus agak gupek, harus lebih ini ya. Pengalaman saya, kita itu terbiasa sekolah dari SD sampai SMA, itu kita selalu bertemu dengan guru, selalu diajarkan misalkan arti dari ekonomi segala macam. Nah, di UT ribetnya itu kita belajarnya mandiri tanpa guru. Jadi kita harus baca sendiri dari yang di sekolah dulu diajarkan, sekarang kita belajar sendiri. Bagi saya sendiri agak ribet, karena kenapa? Karena saya sendiri bukan orang yang rajin belajar, bukan rajin baca lah. Dalam satu buku saya baca gitu, enggak. Saya sendiri pun belajarnya itu saya enggak saya baca. Saya bacanya saat ngerjakan tuton. Jadi saya memaksa diri saya sendiri untuk belajar, untuk mengikuti tuton. Jadi kalau saya nggak ikut tuton, saya akhirnya nggak belajar. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang nyantai, nggak nyantai juga. Tapi kalau dibilang nyantai, ya nyantai juga. Nyantainya di sini fleksibel. Kita nggak terpatok harus jam sekian harus belajar. Itu nggak, kita sendiri yang menentukan kapan kita akan belajar. Cara buat karya ilmiah nanti Kakak dipandu sama tutornya di e-learning ya Kak. Nanti di situ biasanya ada dosennya, nanti buat grup. Dibuat grup sama tutornya. Nanti tinggal masuk ke grupnya, nanti diarahin sama tutornya. Jadi tenang aja. Atau Kakak bisa searching juga di internet, pasti banyak juga. Sama dong Kak. Iya. Ya gitulah. Pengalaman ya, kalau kita terbiasa belajar diajarin, sekarang belajar mandiri agak ruwet. Jadi harus agak didorong nih. Kak, sorry baru masuk live, mau tanya nanti tuton gimana ya Kak? Tutonnya mulainya tanggal 8 per sesi, itu langsung dimulai semua mata kuliah. Sesi 1 itu dia ada mana tadi ya?
tanggal 8 sesi 1 yang dikerjakan kehadiran dan diskusi, dikerjakan di semua mata kuliah. Jadi kalau ada 6 ya 6, ada 8 ya 8. Kak, cari sumber referensi di mana? Kalau untuk diskusi dan tugas banyak di internet, tinggal kakak cari aja, searching. Sekarang bahkan udah canggih ya, ada AI. Jadi kalau kita pusing parafrase, kita tinggal misalkan ambil artikel, kita mau parafrase bingung, udah kita ceplokin aja di parafrase AI, udah jadi. Tapi jangan sampai teman-teman pakai AI lalu AI-nya itu dijadikan sumber referensi, jangan. Itu sama aja apa ya, kita nyontek terus kita kasih tahu ke guru kita, Pak Guru saya ini nyontek gitu loh, jangan gitu. Jadi udah canggih gitu. Aplikasi apa itu Pak? Yang mana? AI itu semacam teknologi intelijensi. Kita bertanya dia bisa langsung jawab. Caranya gimana kalau pakai AI? Kalau yang sering dipakai itu biasanya ChatGPT ya. Ini saya nggak pakai ChatGPT sih, coba ya, bisa nggak ya saya pakai ya? Saya biasa pakai di komputer ChatGPT-nya. Ini saya pakai tab, jadi coba dulu ya. Ini cari referensi di sini juga bisa, cuman kita harus olah lagi, nggak bisa kita build langsung gitu, harus kita olah lagi. Ya betul, apakah kita ubah lagi kata-katanya dengan kata kita sendiri? Iya, harus kita ubah dengan kata kita sendiri. Nggak boleh misalkan dari buku kita pakai dari buku letter luck gitu, misalkan arti ini kita langsung copy paste, itu nggak boleh. Sumber referensi satu aja boleh dari modul, nggak masalah. Nah ini contoh AI, misalkan kita mau cari apa, misalkan apa pengertian dari akuntansi biaya, sertakan sumber referensinya. Nah tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini canggihnya AI. Tuh dia langsung ngasih jawaban lalu beserta sumber referensinya. Saya kadang sering pakai juga, teman, nggak saya langsung mentah-mentah saya copy paste, saya olah lagi. Kalau modul sama juga ya, kita ubah juga kata-katanya. Iya betul, dari modul kalimatnya kita rubah. Canggih itu ya AI. Iya, canggih banget memang. Tapi beberapa tutor ada yang melarang, ada yang tidak. Tergantung tutornya. Jadi kalau teman-teman ngambil dari AI, usahakan jangan diambil plug, ketiplak, itu diolah lagi. Jadi misalkan ambil sumber referensinya bisa. Saya pakai dua, biasanya ChatGPT, satu lagi sama Perplexity. Tapi sumber RF-nya tetap kita cantumkan ya Pak. Iya, sumber kita cantumkan. Tapi nggak boleh kita cantumkan sumber referensinya dari AI. Dilarang keras ya, sumber referensi kita ngambil dari AI. Jadi sekarang tuh udah canggih, banyak yang bisa kita jadi referensi. Kak, dari modul aja ya Pak? Boleh, malah lebih bagus. Yang nggak bagus itu kalau kita nggak cantumin dari modul, karena pasti sumber dari modul. Nah contohnya ini saya pakai Perplexity, jadi ada sumber yang langsung, ada 3 malah. Untuk UAS sendiri banyak materi dari Tuton ya Pak. Kalau menurut saya iya banyak dari Tuton, tapi nggak
secara eksplisit, dia menguji pemahaman kita. Makanya di tuton itu mengajarkan kita memahami mata kuliah kayak gitu. Jadi dia nggak, oh soalnya sama dengan diskusi, soalnya sama dengan tugas, enggak, soalnya nggak sama, cuman pengertiannya sama, maksudnya sama, intinya sama. Tuh sekarang kita masih nunggu ya, belum dibuka sesinya. Nah di sini juga kalau untuk nilai tuton itu kontribusinya 20 untuk kehadiran, 30 untuk diskusi, dan 50% untuk tugas kayak gitu. Nanti ada penjelasan lagi tentang misalkan teman-teman mengerjakan kehadiran itu nilainya 100, lalu ada lagi namanya nilai bobot. Jadi nanti nilainya ada dua, nilai 100 dan nilai bobot. Nilai bobotnya per kehadiran itu beda-beda ya. Nanti saya ada simulasi sendiri, nanti ada penjelasan sendiri. Kalau udah mulai nanti saya akan jelaskan lagi. Kalau sekarang mungkin belum saya jelaskan karena nanti pasti bingung teman-teman. Kalau udah dibuka, tutornya harus langsung dikerjakan atau bisa dijeda dulu? Bebas. Boleh dijeda, boleh langsung dikerjakan. UAS materinya full dari modul atau ada pengetahuan umum? Full biasanya dari modul. Oh iya, satu lagi, ketika udah dibuka, semakin cepat-cepat teman-teman mengerjakan diskusinya, tutor akan memberikan nilai lebih. Misalkan teman-teman, yang saya perhatikan ya, di seminggu pertama itu teman-teman jawab perbandingan teman-teman menjawab di seminggu pertama dengan di seminggu kedua itu nilainya lebih gede di seminggu pertama. Kalau udah ada lewat dari seminggu pertama, teman-teman menjawab di seminggu kedua nilainya lebih kecil. Biasanya nggak bisa dapat 100, paling mentok itu 80 atau 90. Karena saya pernah coba sendiri, kalau saya jawab di minggu kedua jawabannya benar, tapi jarang tutornya ngasih 100 gitu. Jadi usahakan di awal-awal, di seminggu pertama lah. Makanya tadi di awal saya bilang usahakan semua mata kuliah itu dikerjakan di seminggu pertama, jangan di minggu kedua, karena kita tahu setiap sesi itu masa pengerjaannya 2 minggu seperti itu. Kalau teman-teman mengerjakan di minggu kedua biasanya jarang dapat nilainya full 100. Pak, kalau diskusi 1 udah selesai matkul ke 1, berarti kita ganti ke matkul kedua gitu kan Pak, buat diskusinya? Iya betul, urutannya bebas, teman-teman mau matkul yang mana dulu. Atau misalkan ada yang seperti ini, kalau saya kan mengerjakannya satu mata kuliah 1 hari. Ada teman-teman yang dia nggak bisa mengerjakan seperti itu, dia bisanya waktu luangnya Sabtu Minggu. Misalkan ada 6 mata kuliah, Sabtu dan Minggu. Sabtu dia kerjakan 3 mata kuliah, hari Minggu juga 3 mata kuliah gitu. Jadi tergantung dari teman-teman mau ngerjakan di hari apa, bisa sehari satu, atau kadang ada juga yang 1 hari dia kerjain semua seperti itu. Kalau sudah kita kasih jawaban dan dinilai tidak mencapai 100, apa kita bisa penuhi? Bisa, kita chat tutornya. Misalkan kita jawab, terkadang tutor juga menginformasikan, misalkan tutor memberikan nilai kita 70, tutor langsung dia memberikan tanggapan kurangnya di apa. Tapi kalau tutor tidak memberikan tanggapan, kita bisa chat tutornya, kita chat, kita tanya, jelaskan kita ada nama siapa, dari kelas berapa, lalu tanya, Pak, saya mendapatkan nilai 70, apakah saya bisa memperbaiki jawaban saya gitu. Jika beliau bisa jawab, langsung teman-teman prepare jawaban teman-teman, nanti akan dinilai lagi. Untuk chatnya, caranya klik course dashboard. Nah di sini ada nama tutornya, langsung send message. Nah ini scroll ke bawah, nah di sini gitu ya. Oke Kak, terima kasih sudah dikasih tahu, sama-sama. Kalau untuk diskusi nilainya kurang dari 100 bisa. Lihat kelasnya di mana ya Pak? Apakah kode tutornya apa gimana? Lihat tutornya lihat kelasnya di awal. Lihat kelasnya di sini.
nama mata kuliah, di belakang ini nama kelasnya, manajemen 439. Karena satu tutor itu mengerjakan lebih dari satu kelas, jadi teman-teman harus menjelaskan dari kelas mana. Ya, sama-sama. Jadi usahakan teman-teman mengerjakannya di awal waktu ya, jangan di akhir-akhir. Dan usahakan pakai kalimat yang jelas. Terus referensi harus dari modul, atau bisa juga referensi dari materi inisiasi. Karena ketika sesi 1 udah terbuka, itu tutornya juga kasih materi inisiasi. Gitu. Oke, makasih banyak, sama-sama. Lagi yang mau saya jelaskan itu apa ya? Sama usahakan teman-teman profilnya di ini ya, foto profilnya diupdate. Jadi kita diskusi sama tutor tuh lebih apa ya, lebih sopan lah istilahnya. Nah, ini contoh sumber referensinya. Utamakan modul, setelah modul boleh artikel. Kalau referensinya dari modul juga boleh. Dan usahakan kalimatnya jangan copy paste dari buku. Kan diskusi yang dimaksud di tutor itu ya yang seperti apa ya? Yaitu kayak semacam ini kolom komentar di Facebook. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaannya saya tutupin ya. Sebenarnya di sini ada pertanyaan. Lalu di bawahnya sini nanti ada menu reply. Kita jawab. Seperti itu. Kita jawab. Kita berikan jawabannya, lalu berikan referensinya. Pak, kalau kita jawabannya dari modul setengah dan dari AI, berarti sumber referensinya dicantumkan ya? Iya. Tapi jangan cantumkan sumber AI-nya. Misalkan sumbernya di sini diketik sumber AI gitu, nggak boleh. Sumber artikel. Itu sumber referensi nomor 2 dari mana, Pak? Dari artikel. Saya biasanya nyari artikel. Artikel bebas, yang penting ada editorialnya siapa. Kalau ini contoh tugas. Kalau tugas dia bentuknya file, kita download, lalu kita jawab dalam bentuk PDF, lalu kita upload. Nah, ini hasil uploadnya saya seperti ini. Contoh Pak artikelnya bebas. Contoh artikel itu kayak misalkan seperti ini ya. Nah, contoh ya, contoh artikel. Nah, nih seperti ini. Akuntansi biaya, pengertian, fungsi dan klasifikasi. Di sini ada nama editorialnya, Novia Widya Utami. Nah, di sini bisa teman-teman ambil nih dari sini nih. Nah, nih. Tapi jangan copy paste, teman-teman pakai bahasa sendiri. Jawab ke diskusi seperti itu. Ini contoh artikelnya. Pak, ketinggalan live, diupload Kak nanti videonya. Ya, saya usahakan nanti. Ini saya juga baru coba fitur live TikTok. Harusnya sih ada rekamannya ya. Nanti saya coba upload ya. Atau bisa juga nanti coba upload di YouTube juga. Kalau ingin bertanya silakan. ChatGPT itu ini apa ya, ChatGPT dia AI gitu. Kita memberikan pertanyaan, dia bisa menjawab. Itu udah banyak dipakai sama mahasiswa sekarang. Cuman terkadang ada dosen yang melarangnya. Jadi kalau teman-teman jawab itu jangan
jangan dicantumkan ChatGPT-nya gitu ya. YouTube, oh YouTube-nya sebentar. Kan bisa. Lihat ini. Nah ini YouTube-nya. Ini YouTube saya. Kemarin juga ada rekaman Zoom. Saya biasanya Zoom sama teman-teman sebelumnya. Nah ini ada juga rekaman Zoom sama teman-teman sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini saya baru coba live TikTok. Karena biasanya saya pakai Zoom aja. Saya Zoom sama teman-teman itu saya upload di YouTube. Kalau untuk tuton bisa melihat di yang yang ini, penjelasan tuton periode 2023 ganjil. Ditulis ya jurnalnya kayak gitu ya Pak. Jurnalnya ditulis linknya aja, nggak perlu nama itunya ya. Bukanya di Google. Iya, kalau bisa buat grup Pak. Saya ada grup tapi khusus Lampung. Kalau khusus di luar Lampung saya belum buat grup karena saya masih coba merapikan grupnya, karena saya cukup ketat buat grupnya, nggak terbuka, yang benar-benar hanya mahasiswa yang bisa masuk ke grup saya kayak gitu. Sementara ini saya buka hanya Lampung dulu, nanti kalau emang bisa saya usahakan luar Lampung saya buka juga, tapi untuk sementara saya hanya buka untuk di Lampung aja grup WA nya. Pak, kalau ngerjain tugas harus di Word ya? Boleh di buku aja nggak? Di foto dan jadi PDF? Boleh. Jadi di fitur ini ya, di fitur diskusi itu kita bisa mencantumkan foto. Misalkan di, sebentar ya, mana tadi? Pertanyaan bagus nih. Jadi kan kalau kita menjawab diskusi itu nggak harus kita ketik. Nah misalkan di sini pertanyaannya, lalu kita reply, kita upload foto tulisan tangan kita, itu bisa gitu. Jadi nggak harus kita ketik atau nggak harus pakai laptop, pakai HP juga bisa. Jadi dipoto, sebaiknya jangan dijadikan PDF. Jadikan PDF itu hanya tugas. Kalau diskusi teman-teman langsung lampirkan fotonya, jadi langsung di sini terbaca. Untuk caranya nanti akan saya buatkan tutorialnya. Jadi jangan kalau diskusi itu jangan teman-teman melampirkan jawaban langsung di kolom diskusinya, karena biasanya tutor itu tidak mau mendownload lagi jawaban diskusi, hanya tugas yang dilampirkan. Kalau diskusi langsung di kolom diskusi seperti itu. Nanti tutorial akan saya coba buat ya. Permisi Pak, mau tanya, maba ambil CIPAS non TTM, terus pada form kenalan ada satu makul yang nggak bisa. Nggak bisanya kenapa Kak? Nggak bisanya, jadi forum perkenalan itu ada dua tipe, yang buat diskusi atau kita reply langsung dari tutornya. Karena tutor udah bikin perkenalan, kita tinggal reply aja, jangan buat lagi. Kalau nggak bisa diklik itu nggak mungkin sih, biasanya bisa diklik, tinggal lihat aja di situ ada forum dari ininya, nggak dari apa dari tutornya. Kadang udah ada sih dia, tinggal kita klik aja. Contohnya kayak seperti ini ya, kemarin itu mata kuliah apa ya, nah biasanya kan gini, add new discussion, tapi terkadang dia udah ada perkenalannya, tinggal kita reply aja. Jadi di sini dari tutornya kita tinggal reply aja seperti itu. Pak, kalau ngerjain tugas harus di Word ya? Boleh di buku aja, boleh. Terus kalau tugas misalnya lebih dari 1 lembar PDF ya, nggak tentu juga. Intinya kalau diskusi harus di kolom diskusi, kalau tugas baru PDF. Kalau sumber referensi dari modul takut nilainya jelek nggak sih Pak? Enggak, justru bagus kok. Justru sumber utama harus dari modul. Oh, dari balas ya Pak, biasanya ada di atas tapi ini nggak ada. Iya, biasanya tutornya itu dia sudah buat
forum perkenalannya. Diskusinya dia udah buat dari tutornya, kita tinggal balas aja, nggak perlu kita buat diskusi baru. Pak, kalau sasing UT nanti karirnya pakai bahasa Inggris juga nggak Pak? Biasanya pakai bahasa Inggris. Teman-teman bisa coba aja searching sasing UT. Jadi forum diskusi itu ada dua tipe, ada new discussion, ada juga yang kita langsung balas. Itu kemarin saya mata kuliah apa ya? Oke, nanti lihat absen, diskusi, dan tugasnya di mana ya. Di sesinya saat sesi nanti terbuka. Kalau udah terbuka, nanti dia ada di situ kehadiran. Ya misalkan ini pendahuluan. Nanti sesi 1 di sini akan bisa diklik. Sekarang kan belum bisa diklik nih. Nah, tanggal 8 nanti akan bisa diklik nih sesi 1. Jadi di bawahnya nanti ada tugas, ada kehadiran, kayak gitu. Pak, tuton kan mulai tanggal 8. Selain absen, ngapain lagi Pak? Sesi 1 tanggal 8 dibuka. Itu yang dikerjakan kehadiran dan diskusi. Kehadiran dan diskusi itu harus kita kerjakan, karena itu ada nilainya. Nah, ini seperti ini nih. Ini contohnya perkenalan yang sudah dibuat oleh tutornya. Nah, ini tutor udah buat nih perkenalan. Namanya Pak Usman. Nah, saya langsung reply aja. Salam kenal saya, kayak gitu. Contohnya kalau diundang dibuka itu seperti ini ya. Nah, nanti kalau sesi udah kebuka, dia tampilannya seperti ini. Ada kehadiran. Ini kita klik. Kaget Mas. Tinggal klik-klik aja. Lalu ada materi, lalu ada diskusi. Contohnya seperti ini. Pak, aku matkul bahasa Indonesia harus memakai foto dan tahun lahir. Apakah itu boleh dari tutornya? Ya. Jangan. Kalau tahun lahir sebaiknya jangan. Itu ya. Memang itu default dari tahun-tahun sebelumnya, nggak pernah diganti. Jadi sebaiknya jangan. Kalau emang dia tanya tahun, lebih baik kasih tahu umur aja langsung, karena itu data penting, tanggal lahir kita. Materi itu yang bagaimana ya Pak? Materinya biasanya dari tutornya. Nih, kadang tutor dia melampirkan PowerPoint, kadang juga artikel video dan macam-macam. Beda-beda setiap tutor. Jadi kita ada materi dari buku, yang kedua materi dari tutornya. Kalau tugas seperti ini nanti contohnya. Nanti kalau teman-teman misalkan kehadiran, nanti di sini warnanya abu-abu. Kalau sudah dikerjakan berubah jadi hijau. Begitu juga materi, jika sudah di-download dia akan berubah jadi hijau. Nih, kayak di sini ada materi 1, ini bisa di-download. Lalu forum diskusi, jika sudah dikerjakan dia akan berubah juga berwarna hijau. Ini yang progres penyelesaiannya dia bisa bertambah. Gitu. Oh, materi itu kita lihat nanti jawabnya di diskusi ya. Ya, materi untuk jawaban di diskusi, untuk tambahan materi kita. Tapi sebagai referensi juga boleh. Tapi utamanya referensi dari modul atau dari buku. Kalau kuis itu apa ya Pak? Kalau kuis itu biasanya pilihan ganda. Kuis itu dia
semacam latihan soal. Kalau di buku teman-teman udah pernah lihat. Nah, seperti itu latihannya. Tapi latihan ini tidak ada nilainya. Jadi teman-teman boleh mengerjakan, boleh juga tidak. Untuk menambah wawasan silakan kerjakan. Misalkan lagi senggang, kerjain aja. Cuman nanti jangan kaget kalau misalkan ada 1-2 soal yang kadang nggak sesuai gitu. Maksud dari persentase kalau setelah perkenalan itu apa, Pak? Tapi presentasinya nanti beda-beda. Itu namanya progres penyelesaian. Progres penyelesaian itu abaikan aja ya. Jangan terpaku. Seperti ini ya. Ini saya ada 4%, ada 1%, ada 4%. Nah, ini namanya progres penyelesaian. Progres ini adalah fitur baru sebenarnya. Ini baru 1 tahun, kalau nggak salah baru 1 tahun. Di awal saya 1 semester itu ini belum ada. Jadi ini fiturnya masih banyak errornya. Ini teman-teman nggak perlu perhatikan. Dan ini nggak wajib harus 100%. Yang penting teman-teman sudah mengerjakan. Seperti itu. Kak, nanti kalau UAS soalnya Pigan atau esai? Pilihan ganda. Esai hanya tab itu maksudnya untuk semester akhir, semester 8 atau semester 7 gitu. Kalau awal-awal kita masih pilihan ganda. Semen, Pak. Pak Suryo semester berapa? Saya prodi manajemen semester 5 non sipas, karena saya mau target 7 semester selesai. Untuk semester lanjut harus tetap pakai perkenalan ya, Pak? Iya, setiap tuton per semester itu kita harus perkenalan itu, karena tutornya beda-beda. Dan setiap semester itu kalau mau ikut tuton kita harus mengklik kesediaan tuton. Kalau teman-teman tidak mengklik, maka akan ikut TMK. Khusus untuk prodi FKIP itu beberapa ada yang mata kuliahnya wajib tuton. Jadi tanpa mengklik kesediaan tuton, itu akan muncul mata kuliahnya di tuton. Kak, saya isi perkenalan hanya doang, itu nanti tutornya akan tanya atau tidak ya kira-kira? Ya tutornya tidak akan tanya, cuman kan kayaknya kurang sopan aja kalau menurut saya. Karena itu forumnya adalah forum belajar ya, bukan forum bebas gitu. Forum bebas kita lagi nongkrong, hai gitu, enggak. Ini kan forum belajar, forum sekolah, jadi pergunakanlah bahasa yang formal, yang sopan kayak gitu. Lebih baik diganti atau buat perkenalan baru. Pak, saya matkulnya muncul 3 aja, apa bertahap, apa emang 3? Warung teh. Nah, warung teh coba kamu cek kamu prodi apa, terus registrasinya kamu berapa kemarin. Kalau misalkan 6 semua TTM ya harus 6, karena terkadang ada yang campuran, kayak misalkan PGSD dia ada 6 mata kuliahnya, 3 tuweb, 3-nya tuton kayak gitu. Cara ceknya gimana? Buka LibR-nya. LibR-nya di situ akan tertera apakah non TTM semua atau TTM. Seperti itu. Jadi mesti ditanya dulu nih, kamu ini prodi apa? Apakah prodi non FKIP atau FKIP? Kamu prodi apa dulu nih warung teh? Prodi manajemen apa prodi hukum atau prodi apa? Gimana, Pak? Saya manajemen. Manajemen. Kalau manajemen biasanya non TTM semua. Jadi harusnya masuknya tuton semua. Kalau kamu sebelumnya sudah mengklik kesediaan tuton. Kamu sipas atau non sipas? Forum perkenalan sudah bisa diisi belum, Pak? Sudah bisa diisi sebelum sesi 1 dimulai. Saat mata kuliahnya ada muncul, langsung isi perkenalan.
Jadi forum perkenalan diisi sebelum sesi 1 dimulai. Untuk tutornya ada di VT saya di TikTok, tinggal dilihat saja. Membuat pengenalan. Jadi teman-teman tuh harus ngecek ya, kayak kita registrasi itu kita harus punya namanya LIPR, lembar informasi pembayaran registrasi. Di situ tertera mata kuliah yang kita registrasikan ada berapa, ujiannya di mana, lalu nominalnya berapa. Iya, yang saya tanya non SIPAS atau SIPAS. Terus kemarin registrasi mata kuliahnya ada berapa? Untuk warung teh kemarin registrasinya berapa mata kuliah? Apakah hanya 3 atau lebih? Aku ikut tuton, coba aksesi layar gagal mulu ya Pak. Kenapa tuh? Ikut tuton harusnya nggak di si layar dong. Si layar itu jika teman-teman mengikuti web. Gitu. Si layar itu biasanya kalau untuk tugas PKBJJ sama ikut web. Kalau gagalnya karena apa? Nggak bisa login atau apa? Kalau nggak bisa login, coba buat tiket pelaporan di Halo UT. Nanti tanya lagi ya Pak kalau aku nggak paham sumber referensinya. Boleh. Nanti akan saya coba mungkin hari Senin ya, Senin malam jam 9 atau jam 10 akan saya live lagi. Bagaimana nanti kita membuat mengklik kehadiran. Karena mengklik kehadiran juga kadang ada errornya, kita klik sekali nggak muncul nilai, jadi harus kita klik beberapa kali. Coba aja iseng ngecek, pas awal bisa, sekarang nggak bisa. Oh, Kak Anissa Kosmetik ini apa? Untuk login si layar ini untuk apa? Apakah memang untuk web atau mau mengerjakan PKBJJ? Kalau tidak ada web ya tidak perlu diakses si layarnya, langsung tuton aja. Serius Pak kalau kehadiran nanti error, berarti diklik terus-terusan ya? Iya. Jadi kalau hari ini nggak bisa, besok dicoba lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena di awal, biasanya awal pembukaan kan banyak tuh yang akses. Nah, server UT ini kadang nggak kuat. Jadi pas kita klik tuh kadang nggak berhasil langsung muncul nilai. Itu. Jadi kita mesti klik kehadirannya, langsung kita cek nilai. Kalau nggak muncul, kita ulangi lagi. Aku PKBJJ nggak pakai si layar Pak. Ya udah, nggak usah akses si layar, nggak perlu. Kamu perlu akses si layar jika mengikuti layanan belajar TTM. Saya jelasin lagi ya tentang layanan belajar ya. Jadi di UT itu layanan belajarnya ada 2 jenis. Pertama TTM, yang kedua non TTM. TTM ada 2, via online dengan akses si layar, lalu kelas offline, datang ke sekolah. Untuk non TTM juga ada 2, tuton di web e-learning dan TMK di web TMK. Itu ya. Jadi si layar itu jika kamu mata kuliahnya TTM. Di si layar itu nanti ada jadwal Zoom-nya, biasanya hari Sabtu dan hari Minggu. Kita langsung ketemu sama tutornya, bisa langsung ngobrol. Jadi semacam di kelas kita langsung bisa interaksi langsung. Kalau non TTM itu kita tidak bisa interaksi langsung seperti di tuton. Itu ada tutornya, kita interaksinya nggak bisa langsung, kita chat, nanti dibalasnya nanti saat tutornya online, seperti itu. Jadi yang belajar di UT itu ada 2 ya, teman-teman harus pahami, TTM dan non TTM. Teman-teman harus paham, teman-teman masuknya kemana. Biasanya kan jenisnya ada SIPAS TTM, SIPAS non TTM, SIPAS semi non TTM. Ada juga non SIPAS.
Seperti itu. Jadi teman-teman harus paham apa itu maksud dari SIPAS, apa maksud dari non SIPAS, apa maksud dari TTM, apa maksud dari semi TTM, apa maksud dari TTM. Begitu. Karena kenapa mesti memahaminya supaya paham belajarnya lewat mana nih? Apakah tuton, apakah web, apakah TMK, atau datang ke kelas langsung. Seperti itu. Dulu sempat viral perihal nilai UT Pak, nilai UAS sudah bagus, tuton juga sudah bagus. Ya, semester kemarin sempat viral, katanya tuton bagus tapi UASnya jeblok. Gitu. Itu rame semester kemarin. Kalau di saya sendiri, saya ngerasa nggak begitu. Di semester kemarin saya ikut tuton, tapi saya nggak maksimal. Saya cuma bisa ngerjain sampai sesi 4 atau sesi 5. Saya nggak fokus karena banyak kerjaan juga. Jadi saya usahakan saya fokus di UAS. Alhamdulillah nilai saya paling kecil B-, gitu. Jadi nggak ada yang nilainya E. Mungkin teman-teman yang jeblok itu bisa jadi dia beranggapan nilai tuton itu sangat membantu. Jadi kalau nilai tuton besar, maka harusnya nilainya besar nilai akhirnya. Jadi bisa jadi teman-teman ini salah persepsi. Jadi tutonnya dikejar nilai bagus, UASnya nyantai. Nggak gitu. Nilai utamanya adalah di UAS. Nilai tuton itu membantu kita memahami materi mata kuliah. Gitu ya. Jadi jangan dianggap nilai tuton 100 nanti nilai UASnya akan gede nih. Enggak. Karena kontribusinya hanya 30%. Nilai UASnya 70%. Satu lagi syaratnya, kalau nilai UASnya di bawah 30, nilai tuton tidak akan membantu. Jadi kalau misalkan nilai tutonnya 100, lalu nilai UASnya 30, nilai tutonnya tidak akan dianggap. Hanya nilai UASnya 30 dan itu akan E. Nilai E, maka dianggap mata kuliah tersebut tidak lulus. Kita harus mengulang. Mungkin gak sih ada human error? Mungkin. Maka itu teman-teman harus paham. Ya, paham di sini maksudnya bagaimana cara belajarnya, lalu dicatat. Tutonnya dapat berapa, lalu saat mengerjakan UASnya kira-kira dapat berapa. Jadi kak ada human error, teman-teman tinggal ngelapor. Saya ngerasa jawaban saya benar sekian, tapi kenapa nilainya sekian? Teman-teman bisa ngelapor, bisa mengajukan kasus nilai seperti itu. Tapi teman-teman harus paham bagaimana cara belajarnya, bagaimana pemahaman teman-teman sendiri dan sebagainya. Gitu. Bahkan banyak kan tersebar misalkan lagi tuton mulai joki-joki pada nawarin segala macem, karena itu salah paham, beranggapan kalau nilainya 100 tutonnya maka nilai akhirnya akan 100, padahal itu salah. Joki di pertuton itu menurut saya sangat-sangat ini nggak bermanfaat, malah merugikan. Pak, SIPAS dan non SIPAS apa ya? Saya nggak paham. SIPAS itu adalah jenis paket mata kuliah. Kalau SIPAS sudah dipaketkan, kalau non SIPAS itu kita bebas per semester mau ngambil berapapun. Cuman di kunci semester 1 dan 2 20 SKS, semester 3 24 SKS. Saya non SIPAS, saya bebas mengatur mata kuliah per semester yang saya ambil. Makanya saya bisa cepat lulus 7 semester. Kalau SIPAS itu sudah dipatok, sudah standar. Dia minimal 8 semester baru bisa lulus. Seperti itu. Tips mudah memahami modul untuk UAS gimana? Kalau saya caranya dengan memahami tuton. Dengan belajar di tuton saya lebih paham dibanding saya belajar sendiri. Karena kenapa? Karena saya adalah tipenya bukan orang yang rajin baca. Saya akan baca ketika ada tugas. Saya akan baca ketika ada sesuatu yang dikerjakan. Saya bukan orang yang baca dari awal sampai akhir selesai gitu. Saya enggak. Saya tipenya begitu. Tapi ada orang lain yang tipenya dia bisa paham dari baca buku. Jadi dirangkum segala macam baru dia paham. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya cari soal, ada pertanyaan baru saya cari jawabannya. Saya nggak bisa. Baca dulu baru ketemu jawabannya. Saya nggak gitu. Saya cari dulu soal baru saya cari jawaban. Ya. Iya sih, saya SIPAS dipaketkan langsung nggak punya ide Pak di daerah saya, tapi matkul yang muncul 3 saja Pak. Iya, warung teh, coba kamu cek lip R-nya ya. Lip R kamu berapa, atau tunggu dulu karena ini masih
tanggal 6 ya, tanggal 6. Kalau misalkan tanggal 7 malam masih 3, kamu buat tiket pelaporan di Halo UT ya. Nanti buat tiket pelaporan di Halo UT, atau hari Seninnya bisa kamu datengin langsung ke kantor UPJJ-nya, seperti itu ya. Karena seharusnya kalau kamu SIPAS itu 6 mata kuliah, bukan 3. Halo Kak, aku non TTM, aku kelas kami mengajukan TWEB dan di ACC, itu bisa kan ya Kak? Bisa. Itu namanya TTM Adpem atas permintaan. Biasanya minimal 20 orang mengajukan ke UPJJ, kami ingin dari non TTM menjadi TTM. Itu biasanya satu mata kuliah. Misalkan mengajukan apa, mata kuliah akuntansi biaya, ya sudah mengajukan berapa orang, 20 orang mengajukan ke UPJJ. Tergantung nanti dari kantor UPJJ-nya ya akan mengakseskan atau enggak, karena tiap daerah itu beda-beda, seperti itu ya Pak. Terima kasih, sangat membantu. Sama-sama. Oke, saya rasa cukup, sudah 1 jam. Nanti saya coba, kalau ada rekamannya saya akan upload. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa di kolom komentar di video saya, atau juga boleh chat gitu ya. Kak, Tuton itu kayak belajar via online dan dikasih tugas yang dikasih batas waktu 2 minggu kan? Iya betul, Tuton itu belajar via online, forum diskusi, ada pertanyaan dari tutor kita jawab. Waktunya 2 minggu, usahakan selesai dalam 1 minggu, jangan diselesaikan dalam 2 minggu. Bahas seputar TWEB Kak, kalau ada waktu. Kalau TWEB saya belum pernah sih, tapi saya paham sedikit. TWEB itu kurang lebih nanti ada hampir sama kayak Tuton, ada kehadiran, ada tugas. Satu lagi tambahan, dia ada jadwal zoomnya. Jadwal zoomnya nanti ada linknya, ada jamnya, jam berapa. Biasanya nanti dikasih jadwalnya sama UPJJ-nya juga, seperti itu. Aksesnya lewat silayar.ut.ac.id. Karena saya belum pernah TWEB, jadi saya nggak bisa jelaskan secara detail. Secara umumnya kurang lebih seperti itu. Live-nya setiap jam berapa Kak? Ini sih saya lagi mencoba ya, karena masih baru, masih coba juga. Saya usahakan jam 9. Nanti akan saya infokan di story saya kalau saya mau live. Mungkin hari Senin kali ya, karena kan biasanya Senin masih pada banyak bingung tuh tentang kehadiran. Mungkin di hari Senin sekitar jam 9. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke. Saya close dulu ya live hari ini karena sudah 1 jam. Berikutnya mudah-mudahan informasi dari saya bisa membantu dari teman-teman semua. Cara menambahkan foto dengan foto udah ada videonya di tutorial saya, nanti teman-teman bisa lihat cara upload foto profil, ada di video saya di TikTok. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.